agar Idul Adha semakin bermakna. Siapapun yang menghidupkan 2 hari raya dengan ibadah, maka hatinya akan senantiasa hidup. Assalamualaikum teman-teman sekalian, selamat datang di channel ini. Beberapa hari lagi kita akan merayakan Hari Raya Idul Adha, salah satu hari raya yang diperingati oleh seluruh umat Islam di dunia. Sebelum kita mulai, buat kamu yang ingin support channel ini agar terus bisa berkarya, caranya gampang banget. Cukup klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dukungan kalian membantu banget agar kita bisa rutin posting dan belajar bareng di channel ini. Nah, terus bagaimana nih kita menyambut Id yang mulia ini? Yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama, awali dengan puasa Tarwiyah dan Arafah. Tentang keutamaan 2 puasa ini, kalian bisa tonton di video sebelumnya tentang Amaliyah Dzulhijjah. Linknya bisa kamu lihat di deskripsi ya. Yang kedua, menghidupkan hari Arafah dengan ibadah. Teman-teman sekalian, Arafah adalah istilah untuk hari ke-9 dari bulan Dzulhijjah. Mengenai fadilahnya, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Ma min yaumin aksara min an ya'tikallahu fihi 'abdan minan nar min yaumi Arafah wa innahu la yadnu summa yubahi bihimul malaikata fayaqulu ma arada haula." Artinya, tidaklah ada suatu hari yang mana di dalamnya Allah membebaskan orang-orang dari neraka yang lebih banyak daripada hari Arafah. Allah akan mendekati kita semua dengan rahmatnya, lalu menampakkan atau membanggakan keutamaan hambanya kepada para malaikat. Kemudian Allah berfirman, apa sih yang ingin diinginkan oleh mereka? Hadis ini riwayat Al-Imam Muslim nomor 1348. Maka teman-teman sekalian, pastikan hari Arafah yang akan datang harus kita isi dengan kebaikan dan memperbanyak amal soleh seperti puasa, zikir, dan lain sebagainya. Yang ketiga, memperbanyak takbir. Bagaimana yang telah kita ketahui bahwa di malam Id kita dianjurkan untuk memperbanyak takbir atau takbiran, baik di rumah, di jalan, di masjid, dan lain sebagainya. Di Idul Adha ini ada yang sedikit berbeda. Ada 2 macam takbir yang disunahkan di Idul Adha ini. Yang pertama namanya takbir mursal. Takbir mursal adalah takbir yang dibaca sepanjang malam setelah terbenamnya matahari sampai melaksanakan sholat Id. Ini ada dalam Idul Fitri ataupun Idul Adha. Yang kedua namanya takbir muqayyad, yaitu takbir yang dilakukan selepas sholat, baik sholat fardu ataupun sholat sunnah. Nah, takbir muqayyad ini cuma ada di Idul Adha, yaitu dimulai setelah habis subuh tanggal 9 Dzulhijjah atau hari Arafah sampai selepas asar di tanggal 13 Dzulhijjah atau Ayyamut Tasyrik. Jadi buat kalian semua, mulai tanggal 9 atau hari Sabtu kalau dalam tahun ini, sehabis subuh, sehabis zuhur, sehabis asar, setelah sholat kita dianjurkan untuk membaca takbir. Takbir ini dinamakan dengan takbir muqayyad. Adapun redaksinya seperti yang sudah sering kita dengar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundah wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Demikian takbir yang diriwayatkan dan diterangkan oleh para ulama-ulama kita. Yang keempat, menghidupkan malam Idul Adha.
Teman-teman sekalian, di antara kesunahan yang dianjurkan di hari raya Idul Adha adalah menghidupkan malam harinya dengan ibadah. Nabi Muhammad SAW mengingatkan kita, man ahya lailatul id lam yamut qalbuhu yauma tamutul qulub. Yang artinya, barang siapa menghidupkan 2 malam Id dengan ibadah, maka hatinya tidak akan mati di saat hati-hati manusia mati. Nah, yuk hidupkan malam Idul Adha yang akan datang dengan berbagai macam ibadah, mulai membaca takbir, tahmid, sholat sunnah, baca Quran, dan lain sebagainya. Yang kelima, mandi Idul Adha. Tidak seperti mandi pada umumnya, mandi di hari raya ini adalah bernilai ibadah. Nah, teman-teman bisa memulai mandi ini mulai pertengahan malam. Akan tetapi, melaksanakannya sebelum sholat Id itu lebih baik. Yang keenam, sholat Idul Adha. Sholat Id ini adalah sholat 2 rakaat yang sifatnya sunnah muakkadah atau sangat dianjurkan. Sholat Idul Adha bisa dilakukan mulai terbitnya matahari tanggal 10 Dzulhijjah sampai tergelincirnya matahari atau waktu zuhur. Ada sedikit perbedaan antara Idul Fitri dengan Idul Adha. Yang pertama, dalam Idul Fitri sebaiknya pelaksanaannya agak diakhirkan supaya mereka yang belum berzakat bisa menyelesaikan zakat fitrahnya terlebih dahulu. Kemudian ketika Idul Fitri sebelum berangkat kita dianjurkan untuk makan atau minum terlebih dahulu. Akan tetapi dalam Idul Adha sebaliknya. Dalam Idul Adha ini kita dianjurkan untuk mensegerakan sholat Id sekitar 16 menit setelah terbit matahari. Dan yang kedua, sebelum berangkat sebaiknya kita tidak makan atau tidak minum apapun selayaknya orang yang puasa. Pelaksanaan yang disegerakan ini bertujuan supaya bisa segera selesai dan segera menyiapkan penyembelihan hewan kurban. Oh iya, jangan lupa ya, pastikan ketika kalian berangkat dan pulang, gunakan baju yang terbaik, gunakan wewangian, dan usahakan pulang dan perginya melalui jalan yang berbeda. Yang ketujuh, waktunya menyembelih kurban. Setelah melakukan sholat Idul Adha, sekarang waktunya berkurban. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, Inna awwala ma nabda'u bihi fi yaumina hadha an nusalliya, summa narji'a fananhara, faman fa'ala dzalika faqad asaba sunnah, wa man nahara qabla salati fa innama huwa lahmun qaddamahu li ahlihi laisa minan nusuki fi syai'. Artinya, hal pertama yang dilakukan di Idul Adha adalah sholat Id, kemudian pulang dan menyembelih kurban. Barang siapa yang melakukan sesuai urutan ini, maka itu benar-benar sesuai dengan syariatku. Dan barang siapa yang menyembelih sebelum masuk waktu, maka sembelihannya itu adalah daging yang disajikan untuk keluarganya dan sama sekali bukan hewan kurban. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imamul Bukhari. Yuk teman-teman, bagi kalian yang mampu, usahakan untuk melakukan kurban. Dan bagi kalian yang belum mampu, semoga di tahun-tahun yang akan datang kalian bisa mengamalkannya. Nah, itulah hal-hal penting yang perlu kita perhatikan di Hari Raya Idul Adha. Coba tulis di kolom komentar pelajaran apa yang kalian dapatkan ketika menyimak video ini. Jika kalian merasa video ini bermanfaat, silahkan share ke teman-teman kalian agar mereka juga mendapatkan kebaikan yang sama. Saya undur diri, sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.